Shalom Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Biar hari ini rumah doa kita mau siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan yang baik. Kita mau berikan hati yang terbaik. Saya mau ajak saudara di rumah siapin hati. Biar semua saudara yang di rumah terima urapan Tuhan. Saya percaya semua saudara yang di rumah bisa lebih semangat, lebih on fire dari ini. Saya mau ajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Saya bebasin semua yang di rumah, mau kalian mau menyembah, kalian mau basaro, kalian mau bermazmur, kalian mau berdiri bertepuk tangan, kalian mau tiduran atau bagaimanapun. Saya percaya biar Tuhan yang urapi setiap kalian di rumah. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Sinaralabayarabayaraba. Sinaralabapa. Sinaralalo. Segarkan setiap hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, ganti dengan hati yang baru Tuhan, ganti dengan api yang baru Tuhan, urapi kami dengan minyak yang baru Tuhan. Tuhan urapi Tuhan, sinaralo, haleluya, kami sembah, haleluya, haleluya. Urapi ya Rabale, minyak yang baru Tuhan, api Roh Kudus yang baru dicurahkan. Biar Roh-Mu mengundang, biar Roh-Mu yang melingkupi Tuhan, biar Roh-Mu yang memeluk kami Tuhan, biar Roh-Mu yang menjamah kami Tuhan. Sama-sama sembah, sama-sama naikkan, sama-sama puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, namun dengan segenap hati kami. Dengan hati yang rindu mencari wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu. Katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama katakan lagu ini dari awal. Seperti rusa merindukan air. Begitu dengan kami Tuhan, begitulah jiwaku, Yesus, merindukan Engkau. Mari sama-sama katakan, ku berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan, oh Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kau sungai kehidupan kami Tuhan, yang kami rindukan selama ini. Engkau Yesus pengharapanku, sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Jesus, dengan segenap hati kami merindukan hati-Mu Tuhan. Kami merindukan melihat Engkau Tuhan. Mari bawa seluruh hatimu, seluruh penyembahmu di hadapan Tuhan. Jesus, haleluya. Membawa segenap syukurku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Korabashana ya rawase. Hanya satu, hanya satu, hanya satu Engkau di hidupku, Yesus. Kami rindu, Korabashana. Tiada yang lain. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir. Yes. Mari hampiri Dia saudara, mari datangi Dia. Dialah yang rindu berjumpa dengan saudara. Ku sembah Kau dengan segenap. Sekali lagi katakan, Kaulah sungai kehidupanku, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan. Yes, sama-sama katakan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Berikan sorak-sorai Genap hati. pujian. Haleluya. Haleluya. Terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Sama-sama terus naikkan pujian. Jangan berhenti. Naikkan pujian. Tuhan urapi Tuhan. Biar kau yang lihat hatinya Tuhan. Biar kau yang lihat Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi Tuhan. Oh, cukup Tuhan. Sudah cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang baik, Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Terima kasih ora lale. Terima kasih. Kami mau bilang Tuhan tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan. Takkan berhenti kami mengucap terima kasih Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan, sudah cukup Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Amin. Biar malam ini Tuhan, teman-teman, saudara-saudara di rumah, saya mau ingatkan, saya mau ajak saudara, biar hanya satu jalan Tuhan yang kita tuju. Ya. Biar di belakang Tuhan kita ikuti Tuhan saja. Oh, terima kasih Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything, Lord, everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need is in you. Hanya dalam everything I need. One more time, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything, everything I need is in you, Lord. Everything One more time, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yes. Everything I need, everything I need, everything I need. Woo! Haleluya. Sudah cukup Tuhan. Hey, I have decided to follow Jesus, no turning back.
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. No turning. Hanya padamu kami akan ikut Tuhan. No turning. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided to follow Jesus. No turning back. One more time. No turning. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Enough for me. Yes, Lord. Everything I need. Yes, Lord. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh, hallelujah. I have decided to follow Jesus. No turning Yes, back. Lord. No turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, Lord. No turning back. I have decided. I have decided Oh, to follow Jesus. Jesus. No turning back. 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 Jesus. Yesus. Takkan pernah cukup Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Takkan pernah habis Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Biarkan setiap kami selalu haus untuk menyembah-Mu Amin. Tuhan. Yes Tuhan. Kami ingat Tuhan, kami tahu mungkin saat-saat ini akan menjadi hal-hal hari-hari yang sulit Tuhan. Tapi kami mau komit Tuhan. Biar kami selalu haus untuk menyembah-Mu Amin Tuhan. Tuhan Yesus. Yes. Oh. I want more, I want more, I want more, I want more, I want more of you. I want, yes, I want more. 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 I want more of you. I want more. I want more. One more time, I want more. I want more. Ah. I want more. I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. Yes, Lord. I want more.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Rumah Doa. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mengurapi setiap kami. Jadikan kami seorang murid Tuhan, nggak cuma mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Engkau Allah sendiri yang memampukan setiap kami, dan Engkau Allah yang mengajar setiap kami, Allah Roh Kudus. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami siap sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Rumah Doa. Oke, puji Tuhan, hari ini di bulan Oktober ini bahwa Tuhan menuntun gereja kita khususnya House of Prayer, yaitu di bulan Oktober ini dengan tema Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita, ya, atau Allah menyertai kita. Amin. Nah, Immanuel artinya yaitu Tuhan menyertai kita, ya. Tuhan menyertai kita. Di Matius dikatakan bahwa seorang anak telah lahir, yaitu Tuhan Yesus, dan dia akan dinamai Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Nah, di dalam bahasa Inggris yaitu Allah menyertai kita, yaitu God with us. God with us yang berarti Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nah, di hari-hari ini kita mengalami banyak hal, yaitu di mana pandemi masih berlangsung, PSBB segala macam. Kita mengalami banyak hal, ya kan, pergumulan sana sini, dan sering kali kita terbesit, ya kan, aduh, Immanuel, Allah menyertai kita. Kenapa Allah menyertai kita? Kenapa kita masih mengalami hal pergumulan, ya? Bukankah Allah menyertai kita? Seharusnya kalau Allah menyertai kita, jalan kita lancar-lancar aja, ya. Nggak ngalamin pergumulan lah, proses apa segala macam. Nah, ini yang mau saya ingatkan kembali bahwa persepsi itu sebenarnya salah. Tuhan menyertai kita bukan berarti jalan kita lancar. Tuhan nggak pernah menjanjikan kita bahwa jalan kita yang akan kita tempuh itu lancar jaya, ya. Enggak. Tapi Tuhan bilang, aku akan tetap menyertai engkau dalam keadaan apapun. Amin. Nah, jadi kita mesti persepsikan sama persepsi dulu bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, yuk gimana sih dalam kita menghadapi setiap pergumulan, gimana sih kita caranya supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Nah, berbicara mengenai Tuhan menyertai kita, saya akan mengambil suatu ilustrasi, yaitu Tuhan bersama dengan kita, yaitu seperti halnya seorang anak kecil berjalan bersama dengan bapaknya, yaitu berjalan bersama dengan bapaknya, ya. Nah, anak kecil itu berjalan dengan bapaknya, dia menggenggam erat tangan bapaknya. Begitu juga bapaknya menggenggam erat tangan anaknya, ya kan. Nah, itulah yang artinya menyertai, ya kan. Tuhan menyertai, Tuhan bersama dengan kita. Nah, Tuhan rindu banget ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang erat kita, dan Tuhan juga rindu kita pegang erat tangan Tuhan. Amin. Seperti anak kecil memegang erat tangan bapaknya waktu dia berjalan. Nah, mungkin di dalam perjalanan kita mengalami pengalian kita distract, ya kan, teralihkan dengan pergumulan kita, dengan proses yang kita alami. Jadi ketika kita fokus dengan satu hal, kita melupakan, waktu kita berjalan, kita melupakan Tuhan, maka kita melepaskan tangan Tuhan. Nah, bukannya Tuhan melepaskan tangan dia, Tuhan selalu rindu untuk menggenggam tangan kita, untuk dia mau megang tangan kita berjalan bersama dengan dia. Tapi persoalannya seringkali kita lupa kita melepaskan tangan kita dari genggaman tangan Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari-hari ini, yuk, apa sih yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mengalami bahwa Tuhan itu menyertai kita loh. Ini loh, aku merasakan loh Tuhan itu menyertai kita. Oke, yuk kita belajar malam hari ini melalui Ishak, ya, Ishak. Oke, saya akan bacakan, Ishak adalah anak dari Abraham, ya. Saya akan bacakan di Kejadian 25 ayat 7. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambut tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Di ayat 11-nya, di Kejadian 25 ayat 11, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Nah, jadi Ishak tinggal di dekat sumur Lahai Roi. Oke, saya akan coba bacakan di Kejadian 26, ya. Kejadian 26. Perikopnya, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin, ya kan? Di sini dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Nah, di sini dikatakan terjadi kelaparan. Ishak adalah anak Abraham. Tuhan menyertai Abraham dan Tuhan juga menyertai Ishak. Nah, kalau kita bilang kalau Tuhan menyertai umatnya, kalau Tuhan menyertai orang yang dia kasihi, kenapa dia mesti mengalami kelaparan, ya kan? Nah, di sini dikatakan kita mesti ingat persepsi kita. Dalam keadaan apapun juga Tuhan menyertai kita.
Ishak mengalami yang namanya masa kelaparan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai Ishak. Amin. Kalau dulu Tuhan menyertai Abraham, bapaknya, Tuhan juga menyertai Ishak. Oke, kita akan baca lagi. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, di ayat 2-nya, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, ya. Di sini katakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya, di sini dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, ya, serta berfirman, Tuhan berkata, ya kan, janganlah pergi ke Mesir, dia bilang, diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4-nya, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintahnya, ketetapan dan hukumku. Nah, di ayat 6-nya dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, di sini dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, kita tahu Ishak tinggal di Gerar, Ishak menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Dan di ayat 12-nya dikatakan gini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, setiap kita pengen dong, aduh saya pengen banget diberkati Tuhan, ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat itu hanya bonus. Katakan bonus. Tapi yang Tuhan inginkan ialah keintiman bersama dengan kita. Seperti halnya seorang bapak yang rindu untuk menuntun anaknya berjalan, menyertai anaknya. Dia rindu banget setiap kita menggenggam tangannya. Bapak selalu menggenggam tangan anaknya waktu dia berjalan. Tapi bagian kita, ada nggak kita tetap menggenggam tangan Bapak? Nah, berbicara mengenai menggenggam, itu dua belah pihak, ya. Jadi kita menggenggam tangan, kita nggak bisa satu pihak doang. Kalau menggenggam satu pihak doang namanya nyeret, ya, maksa gitu kan. Ini maksa, nggak bisa. Yang Tuhan rindukan dari setiap kita adalah kerinduan dari kita sendiri juga, ya kan. Tuhan menggenggam tangan kita, ya. Tuhan menggenggam tangan kita, dan Tuhan rindu kita juga menggenggam tangan Dia. Itu berbicara mengenai apa? Hubungan. Katakan hubungan, ya. Tuhan rindu banget kita membangun hubungan yang intim. Amin. Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Katakan menggenggam, amin. Ya, Tuhan Immanuel, yaitu Allah yang rindu sangat, setiap hari Dia menggenggam tangan kita, kemanapun kita melangkah. Ketika kita dalam lembah, kita bukit, maupun kita lagi memanjat gunung, ya kan, kita lagi ngalami problem, masalah apapun. Tuhan rindu senantiasa Dia menggenggam tangan kita, dan Dia juga rindu kita menggenggam tangan Dia, amin. Percayalah, ketika kita menggenggam tangan Tuhan senantiasa, Tuhan menyertai kita, kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna, amin. Nah, di sini dikatakan, apa sih yang mesti kita lakukan menggenggam tangan Tuhan? Maksudnya apa? Yang pertama, kita mesti mendengar. Katakan mendengar, ya. Jadi dikatakan Kejadian 26 ayat 2-nya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Tuhan berkata, ya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di sini dikatakan Ishak mendengar firman Tuhan. Katakan mendengar, ya. Jadi saatnya bagi kita, ayo kita mendengar firman Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Gimana caranya? Melalui firman Tuhan. Melalui persekutuan kita dengan intim, yaitu melalui saat teduh, pujian penyembahan, kita doa, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan, amin. Kita baca firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, amin. Nah, di sini dikatakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Pertama, Ishak mendengar suara Tuhan. Oke, Ishak sudah mendengar. Yang kedua, apalagi? Di ayat 6-nya, Kejadian 26 ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Yang kedua, Ishak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Andaikan Ishak nggak melakukan apa yang firman Tuhan lakukan, dia cuma dengar, cuma dengar doang, nggak melakukan, ya. Saya percaya dia akan ke Mesir dan dia akan mengalami hal-hal yang mungkin kurang enak, ya kan. Tapi Tuhan menuntun, Tuhan pengen banget setiap kita, ayo dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Caranya gimana? Mesti baca firman Tuhan, ya kan. Caranya gimana? Kita bisa mendengar firman Tuhan melalui channel-channel yang ada, amin. Kita mesti baca firman Tuhan, kita mulai memuji dan menyembah Tuhan. Itulah cara kita mendengar suara Tuhan, amin. Setelah kita mendengar, apa yang mesti kita lakukan? Kita melakukan firman Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, amin. Yang ketiga, setia. Katakan setia. Setelah kita mendengar, kita mesti melakukan. Kalau kita nggak melakukan, sama aja
angin lalu, istilah kayak gitu kan. Nah yang ketiga kita setia. Setia itu apa? Yaitu melakukan plus disiplin. Melakukan plus disiplin. Jadi setia itu nggak cuma melakukan doang, tapi ada plus disiplinnya. Disiplin itu apa? Saya sempat baca suatu quote, disiplin itu melakukan sesuatu hal yang kita tidak suka, tapi kita melakukannya seperti halnya kita menyukainya, ya kan? Saya percaya mungkin Ishak nggak menyukai, ya kan, dia suruh tinggal di Gerar, ya kan? Sedangkan Ishak yakin kayak mungkin di Mesir mungkin ada kali prospek segala macam keadaan yang lebih baik. Tapi Tuhan bilang jangan, tetap di Gerar, ya kan? Tetap di Gerar. Lalu mungkin Ishak tetap melakukannya dengan disiplin, setia, dia tetap melakukan setia. Nah di sini dikatakan di ayat 12-nya ya, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Kita tahu bahwa itu lagi lagi kelaparan, keadaan seperti itu lagi kelaparan. Tapi Ishak tetap menuruti apa yang Tuhan katakan. Ia melakukan dan dia setia, yaitu melakukan plus disiplin. Dia tetap melakukannya walaupun seperti halnya tidak suka, tapi dia tetap melakukannya, ya kan? Disiplin itu apa? Melakukan sesuatu hal yang kita tidak suka. Ya, tapi kita melakukannya seperti halnya kita menyukainya, ya kan? Nah, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Keadaannya lagi apa? Lagi kelaparan, ya kan? Tapi dia tetap menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Amin. Katakan 100 kali lipat. Dan bonusnya adalah berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Inti dari semuanya itu bukan yang nomor 4 ya Bapak Ibu Saudara. Bonus itu akan mengikuti. Katakan bonus itu akan mengikuti. Amin. Ya, tapi yang pertama apa? Tuhan pengen kita apa? Menggenggam. Katakan menggenggam. Immanuel berbicara apa? Tuhan menyertai. Ilustrasinya seperti Bapak yang menggenggam tangan anaknya. Kalau Bapak rindu banget menggenggam tangan anaknya dalam setiap dia berjalan, dia rindu banget, ya kan? Dia rindu juga anaknya menggenggam tangannya. Karena menggenggam tangan itu dua belah pihak, nggak bisa satu pihak. Kalau satu pihak menggenggam tangan namanya nyeret, ya, maksa itu namanya, itu maksa. Dan maksa itu bukan suatu hubungan yang baik. Tapi Tuhan pengen kita memiliki hubungan yang baik dengan Dia, yaitu menggenggam, yaitu katakan menggenggam. Immanuel, Allah berserta dengan kita. Tuhan rindu menyertai kita. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Saya percaya, mari colek kiri kanannya, mari kita katakan mendengar Tuhan, melakukan dan setia. Amin. Setia itu apa? Melakukan plus disiplin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini, buat anugerah Tuhan. Kalau ibadah rumah doa online boleh diadakan karena kami percaya, karena kasih Tuhan buat setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya, kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah terus bekerja atas kehidupan anak-anak Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, memang berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, sehingga kami boleh melihat satu hari nanti Indonesia boleh dituai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam iman percaya kami mau berkati bangsa kami. Indonesia diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Segala aspek atas bangsa ini dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sampai amanat agung Tuhan terjadi atas negeri kami, sampai pelosok-pelosok bangsa kami boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami di tangan Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, generasi muda atas negeri kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong jadikan generasi muda Indonesia adalah generasi muda yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan atas bangsa kami, sehingga Indonesia boleh diubahkan oleh generasi muda atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga. Kami minta belas kasih keadaan anugerah Tuhan buat keluarga-keluarga. Pemulihan terjadi atas keluarga-keluarga. Suami istri boleh dipulihkan kembali. Anak dan orang tua boleh dipulihkan kembali. Saudara dan saudara boleh dipulihkan kembali. Menantu dan mertua boleh dipulihkan kembali. Karena kami percaya ya Tuhan, keluarga yang kuat akan menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya Engkau nggak akan pernah tinggalkan bangsa kami. Engkau nggak akan pernah tinggalkan anak-anak Tuhan atas negeri kami. Sampai kami boleh melihat rencana dan rancangan Tuhan terjadi atas Indonesia. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mau berdoa. Kau pakai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman atas bangsa ini menjadi terang dan garamnya Tuhan. Kau pakai gereja-gereja atas bangsa ini ya Tuhan, untuk membawa pengaruh atas negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib dan dahsyat bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan,
Tuhan Yesus ajaib bagi bangsa kami. Tuhan Yesus luar biasa bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa, apapun yang akan terjadi atas negeri kami, satu hal kami percaya, asalkan Tuhan Yesus ada atas bangsa kami, maka kami boleh melihat bangsa kami pasti tetap dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan. Kiranya semua yang dikembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Saat ini terimalah dan bawalah pulang berkat kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga oleh kasih Yesus Kristus Tuhan, dan akan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima janji daripada Tuhan, mari kita katakan amin.